ayat 23 Pak. 3. Baik, kita membaca sama-sama. Gantian ya, saya dulu nanti Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa Wa adallahu Allahu ala ilm. wa adallahu Allahu ala ilm Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. afala tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang bisa menerjemahkan, boleh dibacakan. Ini kayaknya Ustadz Jaka yang pandai gini. Ini ada dengan penjelasannya. Apa yang dibaca tadi? Maka yang saya baca. Artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberikan petunjuk setahu Allah, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Maha benar Allah. Subhanallah. Pakai bahasa Indonesia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Rektor Itikas Muhammadiyah Kalimantan Barat, seluruh jajaran pimpinan, Bapak Ibu dosen yang dirahmati oleh Allah, serta para pegawai Itikas Muhammadiyah Kalimantan Barat yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sioknya pada pagi hari ini diisi oleh Al-Ustadz Wasilul MPD. Kurang tahu, mungkin beliau ada halangan jadi tidak hadir, dan saya jadi cadangannya Bapak. Baik, kalau kita berbicara sesuai dengan
momentum hari ini, yaitu di bulan Agustus, sungguh menarik kalau kita berbicara tentang kemerdekaan. Ya, tentu kemerdekaan yang menerjemahkan kemerdekaan itu sangat luas dan religius. Ya. Jadi kemerdekaan yang senantiasa mengedepankan agama, mengedepankan nilai-nilai kebaikan. Ya. Mengapa demikian? Kalau secara sistem kenegaraan, kemerdekaan itu kita sudah memiliki. Ya, kita memiliki. Penjajah secara real itu sudah tidak ada. Maka roda pemerintahan itu berjalan dengan baik. Kita tidak tidak bisa kita bayangkan kalau hari ini seperti kehidupan masa lalu yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, hidup tidak nyaman, tidak tenang. Kenapa? Karena kita selalu dihantui. Orang tua kita dulu, para pahlawan kita dulu selalu dihantui yang namanya ketidaknyamanan oleh para penjajah. Jangankan beribadah, bekerja di luar saja takut, khawatir. Nah, tapi hari ini semua itu hilang. Hari ini kita merasakan kedamaian yang luar biasa, menjalankan kehidupan yang nyaman, bekerja dengan baik, bahkan insya Allah kita beribadah tidak ada yang mengganggu. Jadi yang ke masjid nyaman, ke surau pun nyaman, sholat berjamaah dengan istri dan anak, alhamdulillah dalam keadaan nyaman. Jadi tidak ada kekhawatiran atau tidak ada yang mengganggu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita mungkin sering lupa kalau kita menarik tentang hakikat kemerdekaan, sampai hari sebenarnya kita belum merasakan kemerdekaan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Khandaq itu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah ada yang lebih besar perang setelah perang ini ya Rasulullah? Rasulullah dengan mudah dan tegasnya menjawab, ini mah perang yang kecil, yang lebih besar ada. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu melawan hawa nafsu. Jadi kalau kita bicara masalah penjajahan oleh hawa nafsu kepada diri kita, sampai hari ini masih belum selesai. Masih belum selesai. Dan itu adalah kemerdekaan hakiki ketika kita melawan hawa nafsu. Mengapa demikian? Penjajahan hawa nafsu pada diri kita itu tidak nampak, Pak. Tapi bisa merusak hidup perilaku kita, baik secara personal maupun secara kolektif. Ketika hawa nafsu itu sudah menjajah diri kita secara menjadi darah daging, maka sangat diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi kita baca bersama-sama itu, yaitu surah Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu, kata Allah, apakah engkau tahu Muhammad, bagi orang yang telah menganggap hawa nafsu itu menjadi Tuhannya. Jadi kalau hawa nafsu sudah menjadi Tuhan pada diri kita, kita diperbudak oleh hawa nafsu kita sudah menjadi hamba hawa nafsu kita. Ini sangat diwanti-wanti oleh Allah.
Kalau ini sudah terjadi pada diri kita, hawa nafsu itu sudah menjadi Tuhan, sudah menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, wa adallahu Allahu ala ilmin. Jangankan orang tidak tahu, orang pintar pun Allah kasih kesesatan karena dia telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Maksudnya seperti apa? Seakan-akan hidup nyaman ini karena selalu ikut instruksi oleh hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu dijadikan sebuah patokan. Keinginan selalu menjadi patokan. Tuhan dilupakan. Maka wajar kata Allah, jangankan orang bodoh, orang pintar pun Allah Ta'ala sesatkan. Sengaja Allah sesatkan dia. Karena dia telah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Ya. Ibadah, sholat tak mau kalau tak dikasih honor. Nah, ini salah satunya. Nah, ini salah satunya. Ah, ya. Ya. Jelas-jelas itu adalah kegiatan keislaman dan kemuhammadiyahan yang bernilai dampak langsung pada diri kita dan perkembangan Muhammadiyah pun tak dijalankan karena tidak ada honornya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini contoh gitu kan. Kegiatan pengajian ini ya, kegiatan pengajian ini ya juga ya. Ya. Nah, ini contoh. Gitu. Ini contoh. Sederhana aja. Jadi kalau hawa nafsu dijadikan Tuhan, ya, maka dampaknya luar biasa. Allah sesatkan kehidupannya walaupun dia memiliki ilmu. Wa khatama ala sam'ihi, dan Allah kunci ala sam'ihi. Allah tutup dia apa? Penglihatannya. Wa qalbihi, dan Allah tutup hatinya. Wa ja'ala ala basahi ghishawatun, dan Allah jadikan penglihatannya risyawah, tertutup. Famay yahdihi min ba'dillah, kata Allah, kalau sudah hati terkunci, tertutup, penglihatan tertutup, pendengarannya terkunci, famay yahdihi min ba'dillah, maka siapa lagi yang akan berikan petunjuk setelah Allah kalau keadaan seperti ini? Afala tadzakarun. Maka jadikan kehidupan ini sebagai pembelajaran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sepintas kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, nyaman memang, tapi hakikatnya itu sangat menyengsarakan kehidupan kita. Ya, karena dampaknya bukan sekedar perilaku kita, tetapi hati dan pikiran kita sudah tidak terarah. Bahkan kita pun memiliki niat yang baik, tapi dilandaskan dengan hawa nafsu, wa adallah, Allah Ta'ala tidak akan berikan sebuah petunjuk, yang ada adalah memberikan sebuah kesesatan. Kegiatan tidak akan sukses kalau didasarkan dengan hawa nafsu. Toh walaupun sukses tidak berkah.
Gitu. Tidak berkah. Nah, ini adalah pembelajaran penting buat kita semua. Karena hakikat sebenar-benarnya merdeka adalah kita bebas dari penjajahan hawa nafsu, dan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Perang Khandaq ini adalah perang kecil, kata Rasulullah. Perang yang besar itu ada pada diri kita, yaitu hawa nafsu, dan itu berdampak luar biasa, bukan hanya pada dirinya, bahkan pada ruang lingkup kehidupan skala luas. Nah, kalau kita melihat para mufassir menjelaskan terkait pada ayat ini, memang semuanya itu tertuju tentang kehati-hatian dalam mengendalikan atau memerangi hawa nafsu. Dari tafsir yang dikeluarkan oleh Kemenak Agama, terus dari Profesor Shihab, yaitu tafsirnya Al-Misbah, terus Ibnu Katsir, dan juga Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya. Nah, itu semua menyimpulkan tentang bahayanya terkait masalah hawa nafsu tersebut. Bahkan kalau kita melihat dari Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir, beliau menambah cerita tentang seorang yang bernama Al-Haris ibnu Qais. Ya, ini adalah sosok manusia di mana dalam kehidupannya itu senantiasa mengikuti keinginan hawa nafsunya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyesatkan kehidupan Al-Haris ibnu Qais ini. Nah, seketika itulah maka Al-Haris ibnu Qais ini dalam sikap perilakunya itu sudah tidak berkah, tetapi juga kehidupannya selalu menjadi kekacauan buat dirinya, buat keluarganya, bahkan pada masyarakat secara umumnya. Itu diceritakan oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menambahkan sosok Al-Haris ibnu Qais ini, dan ini adalah penjelasan dari surah Al-Jasiyah ayat 23 tersebut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari surah An-Naziat ayat 40 sampai 41, itu memberikan kekuatan tentang pentingnya kita menjaga, menjauhi, hati-hati terkait hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih, orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya orang tersebut sangat layak dan pantas untuk masuk menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, kata Allah, orang seperti ini adalah manusia yang pantas dan layak untuk dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan surga yang tidak ada yang bisa menandingi kemegahan, kemewahan, kenyamanan, kenikmatan, tempat yang bisa menandingi surga.
Bahkan Allah Ta'ala memberikan gambaran singkat tentang surga itu, ya, di mana terdapat aliran sungai, dan sungai itu ada sungai yang berbentuk madu, ada yang berupa susu. Nah, ini gambaran singkat, ya. Memang sengaja Allah Ta'ala memberikan sebuah gambaran singkat agar kita itu semakin termotivasi untuk berbuat baik sehingga kita bisa meraih dan menempati surga tersebut. Surga tersebut tanpa dipromosikan, barang itu tak laku, Pak. Ya, apalagi barang tidak dipromosikan, nilai marketingnya itu mungkin tidak sampai. Nah, anggaplah ini adalah Allah Ta'ala memberikan sebuah promosi terkait masalah surga, gambaran surga, agar kita termotivasi untuk beramal soleh, termotivasi agar kita beramal ibadah, termotivasi agar kita bisa mengatur, mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita menjadi orang yang layak dan pantas untuk dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, untuk mengendalikan hawa nafsu ini tidak harus fokus pada salah satu tempat. Kenapa? Karena nafsu itu ada pada diri kita. Masjid itu tidak menjadi jaminan bahwa kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Tidak menjadi jaminan. Karena yang menjadi jaminan kita mengendalikan hawa nafsu itu diri kita. Jadi kalau kita berbicara diri kita, aman dah tuh. Jangankan di masjid, di diskotik, kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, kita tidak mudah digoda nafsu. Gitu. Tidak digoda. Begitu juga sebaliknya. Walaupun tempatnya suci seperti masjid, tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, ya, maka yang terjadi adalah merusak ibadah kita, merusak ibadah kita. Nah, ini, dimanapun kita berada, di ruang kantor, ketika kita mengajar, ya. Jadi hawa nafsu itu selalu ada pada diri kita, dia selalu apa pada diri kita. Nah, ketika kita bisa membawa hawa nafsu kita ini pada arah yang baik, maka insya Allah setiap aktivitas kita menjadi amal ibadah. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, apakah ada trik untuk mengendalikan hawa nafsu ini? Nah, kalau kita membuka firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah dan ayat lain, salah satu adalah zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan memperbanyak zikir, maka hati itu akan merasa tenang dan tentram. Gitu. Jadi kalau zikir menjadi kebiasaan di hati dan lisan kita, maka tidak ada celah hawa nafsu itu akan memperbudak diri kita. Ya, insya Allah Ibu. Apalagi ditambah membaca Quran, tak ada waktu dah, tidak ada waktu dia. Ya, duduk astagfirullahaladzim, walaupun bibir tidak ngomong, hati astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya. Seandainya berbuat kesalahan, Allah Ta'ala langsung hapus kalau dosanya kecil, karena dia secara beriringan beristighfar.
Karena hadis Rasulullah SAW, percepatlah ketika berbuat baik itu diiringi dengan perbuatan baik. Tapi yang dimaksud perbuatan buruk itu adalah perbuatan buruk yang kecil, dosa yang kecil. Kalau dipercepat atau diiringi dengan perbuatan baik, maka secara otomatis dosa yang kecil itu terhapus dan diganti dengan pahala. Karena kita secepat kilat dengan menggantikan perbuatan yang baik. Nah, salah satunya istighfar. Kalau kita berbuat kesalahan yang kecil, dosa yang kecil, karena istighfar sudah menjadi kebiasaan di lisan kita dan hati kita, insya Allah dosa yang kecil itu yang kita lakukan Allah hapus dan diganti dengan pahala. Kenapa berpahala? Karena didasarkan zikir kita yang berupa istighfar itu. Kalau melihat hadis Rasulullah SAW ini, maka dipastikan tidak ada celah bagi hawa nafsu itu. Untuk mengelabui kita tidak ada celah. Apalagi membaca Quran, apalagi membaca Quran dengan hafalan, insya Allah. Nah, kalau ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah budaya dalam kehidupan kita, nah ini bukan hanya kita yang mendapat keuntungan Bapak Ibu, tapi keluarga kita, anak kita, bahkan tempat kita akan mendapat cipratan keberkahan. Dari siapa? Dari orang yang senantiasa mengendalikan dari hawa nafsu dan dia membiasakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada salah satu hadis, ini luar biasa. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih pada sosok manusia ini. Mengapa hari kiamat itu sampai hari ini belum datang? Jawaban dalam hadis itu adalah karena Allah masih melihat masih ada orang yang mau beribadah kepada Allah. Nah, maka kita wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih pada sosok manusia itu, karena dialah Allah sampai hari ini masih belum menurunkan kiamat. Berarti nanti kiamat datang itu benar-benar orang yang dalam keadaan tidak mengenal Tuhannya. Toh walaupun tahu Allah, tapi dia tidak tahu bagaimana cara untuk beribadah kepada Allah. Berarti luar biasa pada hari itu, ketika kiamat datang, luar biasa manusia seperti apa itu nanti. Padahal kalau kita melihat keadaan sekarang ini kan Pak Bapak Ibu ya, itu udah luar biasa umur kita kan. Tapi Allah masih sayang dan cinta pada hambanya, karena Adam salah satu umatnya, sebagai umatnya yang masih beribadah kepada Allah, yang masih detik ini menyebut kalimatullah, yang masih detik ini berzikir kepada Allah, yang masih detik ini mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita mengendalikan hawa nafsu kita ini. Jangan sampai kita dijajah oleh hawa nafsu, jangan sampai kita diperbudak hawa nafsu, karena secara otomatis itulah sebenarnya kita masih belum merdeka. Ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu, sesungguhnya itulah kita sudah merdeka. Ya, dengan apa caranya? Salah satunya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir itu bebas Bapak Ibu, terserah. Zikir dengan baca Quran, zikir dengan bertasbih, zikir dengan beristighfar, zikir dengan bertahlil. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tahlil. Nah, lebih utama lagi adalah zikir dengan sholat. Karena sholat itu as-sholatu lidzikri. Orang yang menjalankan sholat adalah berzikir kepadaku, kata Allah. Dia ingat kepada Allah. As-sholatu liddu'ai.
Sholat itu adalah sebuah bentuk doa hambanya kepadaku, kata Allah. Jadi orang yang sholat sejatinya dia berdoa kepada Allah. Berarti kalau tidak sholat, dia sombong karena merasa dirinya bisa hidup tanpa Allah. Dia bisa merasakan dirinya kaya tanpa Allah. Nah ini, hati-hati. Kita semua tidak terlepas dari dosa karena kita tercipta dari sesuatu yang lemah. Maka kita tidak akan pernah lepas dari dosa. Tapi kita tidak boleh terlena dengan dosa. Kita harus semangat bagaimana untuk menghilangkan dosa itu, bagaimana kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tiada lain dan tiada bukan yaitu dengan melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah momentum yang sangat baik buat kita semua, mengingat kembali, bermuhasabah diri bahwa hakikat kemerdekaan itu adalah yaitu kita bisa bebas dari penjajahan hawa nafsu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Sampai di sini, mungkin kalau bisa mau diskusikan silakan, kalau tidak diskusikan, mudah-mudahan ini menjadi sebuah kemanfaatan buat kita semua, khususnya pada al-fakir, diri saya sendiri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tidak ada moderator, Pak ya? Tidak ada. Baik, Bapak Ibu, karena tidak ada moderatornya dan tidak ada yang mau bertanya, tidak ada ajang diskusi, kita tutup bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.